Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas informasi-informasi yang sudah beredar menjadi konsumsi publik, dan kita akan buka ruang diskusi terkait dengan berita-berita atau tentang kabar-kabar yang hari ini sedang viral di sosial media, media mainstream dan berbagai macam media lainnya teman-teman ya. Ada sebuah video teman-teman yang beredar, berita di mana katanya Roy Suryo dan Ahmad Kosinudin itu katanya bisa ditahan duluan terkait dengan kasus yang lain. Terkait dengan dalam hal ini pelaporan Egy Sujana teman-teman ya. Mereka bisa ditangkap duluan daripada kita menantikan mereka ditangkap karena tersangka kasus fitnah pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Kita menantikan katanya mereka ditahan lewat laporan dari Egy Sujana. Kita lihat sama-sama teman-teman. Jangan ngeles-ngeles maksudnya lu pakai satir. Lu lagi ribut sama gua, ya toh? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana coba otaknya yang waras tuh? Yang waras yang memfitnah-fitnah saya tuh. Kenapa lu nggak persoalin si Roy itu? Kok sekarang nelan ludahnya sendiri? Dia telah bunuh diri. Dan pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Jadi, everybody jangan salah paham kalau terjadi penahanan dan lain sebagainya kepada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satunya soal saya. Kenapa dia belagu? Dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Kosinudin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya dan DHL. Tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya. Ya, karena menyangkut bukan soal ijazah ini. Ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan omongan Ahmad Kosinudin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah, telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan karenanya harus dibatalkan. Yang kedua, lebih parah lagi, Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Ditambah lagi ditimpe sama si Roy Suryo, datang 2 tuyul menemui jin Ifrit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin Ifritnya Jokowi. Roy, lo jangan ngeles-ngeles maksudnya lo pakai satir. Lo lagi ribut sama gua, ya toh? Dan pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Jadi, everybody jangan salah paham kalau terjadi penahanan dan lain sebagainya kepada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satunya soal saya. Kenapa dia belagu? Sok tahu. Pak Ugroseno yang saya hormati, mantan Wakapolri, dan Pak Din Samsudin, tokoh agama yang sangat dihormati, kalian itu adil dong. Kenapa kesannya kalian bela si Roy? Kok ketika Egy Sujana DHL dibeginikan kalian nggak pernah datang ke saya, nelpon juga enggak. Kok tiba-tiba datang ke sini ke Irwarsum? Gimana sih logika hukumnya? Irwarsum kan bukan urusan begitu.
Di internal urusan tentang pengawasan umum, bukan urusan tentang jadi tersangka atau tidak. Kalau mau minta SP3 dihentikan, ke penyidik. Kok nggak ngerti hukum? Ke penyidik dong minta. Gimana itu? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana? Ya teman-teman ya, jadi kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi itu ya dalam tanda kutip ya menjadikan Egy Sujana itu menjadi garda terdepan untuk melawan RRT ini teman-teman ya. Tidak secara eksplisit teman-teman ya, tapi kita bisa melihat bahwa Egy Sujana merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi selama ini. Pak Jokowi dikatai ini dan itu, difitnah. Dan itu yang Egy Sujana rasakan ketika dia sudah dekat dengan Pak Jokowi, ke rumah Pak Jokowi. Mungkin mendapatkan spiritnya teman-teman, mendapatkan auranya, aura positif. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa yang dulunya begitu antu dengan Jokowi, Egy Sujana menjadi garda terdepan untuk menjadi, ya saya nggak katakan termul ya. Tapi kok dalam hati saya aku pengen dukung Egy Sujana. Ya teman-teman ya. Tapi kalau bicara soal bagaimana ditahan duluan terkait dengan kasus atau dia lewat laporan dari Egy Sujana, bukannya saya pesimis ya Bang Egy ya. Bukannya saya meragukan statement Anda mengatakan bahwa jangan-jangan Roy Suryo akan ditahan duluan terkait dengan laporan Anda. Ya, bukannya saya tidak percaya, tapi melihat fakta yang ada, laporan Presiden Joko Widodo saja ya, mantan presiden ya. Bukan mantan sih. Laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sudah dilaporkan dari tahun lalu sampai sekarang belum ditahan-tahan. Ya. Apalagi laporan Bang Egy. Tapi kalau memang lewat laporan Egy Sujana, Roy Suryo dan Ahmad Kosinudin bisa ditahan, gue kasih 2 jempol deh. Ya, gue akan menjadi orang pertama yang fans sama Bang Egy. Ya teman-teman ya, karena Bang Egy ya kita bisa melihat bahwa beliau ini menjadi garda terdepannya atau sudah menjadi benteng para termul. Bukan Bang Egy yang termul, bukan ya. Nanti ada benarnya jika misalnya Ahmad Kosinudin bilang Solo membeli pejuang menjadi apa itu sehingga dia dilaporkan teman-teman. Tapi Bang Egy Sujana ini lewat perlawanannya kepada RRT ini, kepada Roy Suryo dan gerombolannya, itu sudah mewakili para termul. Toh betul kan teman-teman ya? Coba kita dengarkan satu lagi ini teman-teman ya. Kepada Refli Harun. Ya, kemarin ini Refli Harun bilang kasus Bang Egy kan sudah SP3, otomatis dia menganggap Rosyuri dan kawan-kawan juga harus ikut dihentikan kasusnya ini Bang. Ya, gimana tuh tanggapannya nih? Ya, Refli Harun adik saya lah, gitu. Tapi klaim dia ahli tata negara membuat dia jadi salah jalan gitu. Ibarat gini, salah jalan. Refli punya duit banyak, oke? Kalau punya duit banyak, kalau di bank kan, dia datang ke pos Hansit, bagaimana? Masa bawa duit kalau ke pos Hansit? Harus tidak ngurangi hormat Refli kalau mau debat sini, gitu. Nggak ada ininya. Karena begini, dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum, gitu. Ngapain ke pengawasan umum? Nggak ada. Kalau mau bikin malu Refli Harun katanya. SP3, karena bicara SP3 kan, Egy dapat kok gua enggak gitu. Lo kesini lo penyidik. Nih penyidik. Tempatnya di sini, bukan ke Irwasum. Itu tadi bawa duit diketawain, bukannya ke bank. Gimana sih itu? Kita ke polisi malah dicurigai. Kita ke polisi dibilang termul lah apalah, astagfirullah. Kita dapat SP3 dibilangnya cacat.
Katanya di bawah cacat di atas- hukum. di atas- Tapi cacat hukum kok ditiru. katanya Itu satu ya, benar. di Yang bawah kedua, 4 tahun. bendeling kan satu bendeling, satu bendel kan? Ya, betul. Nah, pakai ilmunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu bendel dalam satu kasus. Oke? Dalam satu kasus, misalnya perampokan, perannya beda-beda nggak? Iya. Beda, nggak bisa. My sister ini, sama nama lu? Yoni. Yoni sama Arga main disamain ya nggak bisa dong. Hukum itu melekat pada diri orang apa dan berbuat apa. Siapa berbuat apa itu hukum. Masa aku nggak berbuat yang tentang ijazah ya? Saya nggak berbuat tentang S1. Enggak, saya bantu dia malah. S1 saya bantu karena ditopang oleh Rijal Fadila yang siap-siapin data-data atas nama TPU. Saya bantu, tapi saya concern tetap yang SMA. Nah, urusan yang SMA sudah selesai, sudah inkrah, sudah dapat kasasinya. Dihukum 4 tahun Bambang Tri dan Gus Dur. Ya sudah, buat saya sudah inkrah. Nah, yang tinggal yang menjadi persoalan Roy. Dan Roy berani klaim-klaim 99,9% palsu. Kok minta SP3? Ke pengadilan dong Roy. Gentle dong. Ya. Gas Bang Egi. Malah ini, ya terus saya dihalang-halangi, saya dianggap demi Allah saya nggak menghalangi. Saya dukung Roy, lo bongkar terus lo, gua dukung lo Roy, ya kan? Aku kasih support. Dia pernah ketemu di TIS. Udah bang, kalau sama abang saya nggak berani ngelawan. Ya sekarang dia ngelawan gue. Sok gagu lo Roy, aduh ya Allah Roy. Berarti abang nggak merasa jadi satu banding dengan Ya kagak lah. Beda bang. Ente lihat aja. Iya. Pemeriksaannya dibedain klaser 1, klaser Ya, 2. ya. Kok satu bedeling gimana itu ilmunya tuh? Ilmunya di mana sih Refli itu? Ya. Bukan sok jago Refli. Kita juga belajar hukum soalnya. Jadi tolonglah. Jauh lebih lu belum belajar hukum, gue udah belajar hukum. Apa Jauh. apa Jadi perlu poin pentingnya konsep tahu diri lah. Lu tuh di mana, gue di mana. Tahu batas lah. Lu kalau nggak sanggup, nggak ikutin mainan seperti gue ini, lu jangan ikutin, lu tenggelam lu. Ya, level gue udah presiden, bukan lu lagi. Bukan gue sombong gitu. apa perlu mereka datang ke Solo Nah, juga? udah, gue males makanya gini, gue nggak mau. Yang penting itu urusan dia. Saya nggak mau mempengaruhi mereka ikutin saya. Tapi faktanya dia udah ngikutin saya. Tapi salah jalan, ya ke pos hansip, bukannya ke polisi. Jadi itu saya kira bandingannya. Kalau Ada lagi? Ibu Eli Daneti gimana Bu melihat Kalau Bu Eli aja. enggak harus sama Abang. Abang didampingin gitu. Ya. Gimana mungkin Ibu Eli Daneti melihat Refli Harun yang ingin dianggap satu banding dengan Bang Egy ini, sehingga mereka otomatis harus disertakan juga dalam SP3 ini. Setuju gak Bu? Ya, dia itu kan masuknya kan belakangan. Oh. Dia tidak memahami apa konsep awalnya. Sementara klaster 2 itu lari dari konteks. Dia main sendiri. Konteks dasarnya kan Bang Egy minta bantuan ahli. Nah, itu tidak terrealisasi. Nah, stop. Dia kok jalan sendiri, main sendiri. Saya pakai ahli, namanya Dokter Musaki. Datang ke sini menjelaskan dalam arti bentuk konsep. Jadi dinyatakan saya tidak pantas jadi tersangka. Itu yang saya pegang, itu yang saya bawa ke depan Jokowi. Nah, mereka mau ngapain tiba-tiba mau ke Irwasum disamain sama kita? Itu maksudnya. Salah jalan. Tambahin lagi. Ya, jadi bagi saya saat ini mereka jangan dulu mencaci maki, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan bilang cacat hukum. Sementara mereka jilat ludahnya sendiri. Hari ini kita dibilang cacat hukum. Kenapa? Lebih di atas 6 tahun. Nah, di atas 5 tahun. Nah, sekarang dia jawab lagi, perkara ini di bawah 5 tahun. Nah, itulah maka kami mendapatkan RJ, mendapatkan SP3. Jadi pelajari dulu. Kalau nggak ngerti, tanya dulu apa langkah-langkah kami untuk mendapatkan RJ tersebut. Supaya pelajarannya tepat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Nah, tentang keselarasan undang-undang yang lama dengan yang baru. yang baru. Jadi ada azas di situ untuk keselasiannya itu. Itu nih, dan yang dimaksud dengan pasal 160 tentang penghasutan memang itu 6 tahun. Di undang-undang yang baru cuma 4 tahun. Iya. Jadi jangan, aduh ya Allah, udah Nah, capek sih kalau Ya,
apa ngajarin yang belum Tapi umurnya begitu. bukan sekedar capek bang, kita malu akhirnya jadi bahan tertawaan. Tadinya Nah, dia bahan tertawaan. sampai mati pun tidak akan mau minta maaf dan segala macam. Sekarang RJ tujuannya minta dicabut perkara, kan? Minta dicabut. Nggak mungkin perkara itu dicabut dengan langkah-langkah hukum yang dilakukannya kurang tepat. Nah kalau tidak paham, ayo kita duduk sama, kita jalan. Ya udah bukan soal Ya. kita ajarin lah. Ya, nah kalau nggak paham ya, tapi kalau nggak Tapi ngerti, kalau dia nggak butuh diam. ajaran, ya kan dia orang jago, ya jalan Ya. sendiri lah. Jalan Jalan sendiri sendiri. salah jalan, Ya. kasihan gitu. Nggak, jangan nyalahin orang. Dia gitu. jalan sendiri. Udah ya, Jadi ini clear lucu ya? sebenarnya. Jadi Insya Allah. Indonesia Nah, gitu teman-teman ya. Betul juga apa yang dikatakan oleh Ibu Eli Daneti dan Egy Sujana teman-teman ya. Itu semenjak Roy Suryo itu ditangani oleh pengacara ahli tata negara Refli Harun. Bukan maksud untuk merendahkan teman-teman, tapi kenyataannya itu mereka malah hanya dipermalukan dan jadi bahan tertawaan saja teman-teman. Ya, itu Refli Harun diolok-olok loh. Jadi bahan tertawaan Egy Sujana dan Eli Daneti dalam konferensi pers mereka teman-teman. Bukan saya yang katakan, tapi mereka menertawakan langkah hukum oleh Refli Harun, ahli tata negara. Katanya, ayo belajar lagi, kita ajar katanya. Teman-teman ya, ini makin hari makin seru. Saya sudah bilang ini makin hari. Coba kalian, kalau kita melihat fakta yang ada, misalnya di sidang MK, Refli Harun sampai dicecar oleh hakim, kura-kura dalam perahu, Refli Harun pura-pura tidak tahu. Bawalah klien-kliennya, dia bawalah teman-teman ya. Tapi hakim MK meminta bahwa wah, mau diberhentikan kasus ini atau mau dilengkapi dalam 15 hari kalau nggak salah teman-teman ya. Itu sudah membuat mencorenglah keahlian dari seorang Refli Harun teman-teman. Lantas kemudian ketika mereka meminta SP3 teman-teman ya, itu pun ditertawakan karena katanya salah jalan. Itu tempatnya bukan di situ, makanya ditertawakan teman-teman ya. Ya tapi anyway, kita bisa melihat hari ini bahwa Pak Jokowi hanya memberikan maaf. Pak Jokowi berbesar hati untuk memaafkan Egy Sujana dan Maya Hairil Lubis yang sudah dengan besar hati juga datang berkunjung bertamu ke rumah Pak Jokowi bersilaturahmi. Akhirnya ada win-win solution di sana. Ada sesuatu hal yang didapat kesepakatan dan Pak Jokowi ya memaafkan, terjadilah restoratif justice. Dan dari tindakan itu melahirkan seorang pejuang sebenarnya teman-teman. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat, tapi mungkin sebaliknya. Pak Jokowi memberikan maaf melahirkan seorang pejuang menjadi garda terdepan para termula. Ya, itu fakta yang kita lihat. Itu ya diskusi yang kita bangun tentang fakta-fakta atau pemberitaan-pemberitaan yang kita saksikan hari ini teman-teman ya. Kita melihat bahwa mereka melakukan segala macam cara sampai nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah jalan. Makanya jadi bahan tertawaan. Mungkin ya bisa ganti PH saja supaya nggak terlalu dijadikan bahan tertawaan. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.